Pak. Siap. Siap, Pak. Pak, Bapak lihat motor saya nggak Pak di sini Pak? Motor saya hilang Pak. Motor nih. Ada lu, naruhnya lu. Aduh Bapak gimana sih? Bapak kan satpam di sini masa nggak tahu kalau motor hilang? Bapak lupa kali, Pak. Naruh motornya, Pak. Nyolong kali, Pak. Aduh Bapak gimana sih? Bapak kan satpam di sini masa nggak tahu kalau misalnya motor saya hilang? Saya parkir di sini. Hilang. Pak, maaf, Pak. Jadi cari Bapak jangan marah. Sabar, Pak, ya. Siap. Pak. Allah, motor saya kemana ya Allah? Lu kemana? Udah beres pokoknya. Gue taruh di sini. Mampus gue. Motornya hilang. Serius lo? Lo bener nyimpen motor di sini? Iya, gue taruh di sini. Aduh, gimana sih lo? Gak tanggung jawab gue deh nih. Yaudah deh, tenang. Yang tahu lo nyimpen motor itu di sini kan gue doang. Rahasia lo terjaga deh sama gue aman. Iya sih. Tapi ingat ya, lo harus tutup mulut lo. Awas lo kalau kasih tau siapa-siapa ya. Udah, slow aja langsung. Cepet yuk. Assalamualaikum. Ya Allah. Ada apa sih ya? Kok tegang bener? Iya ya. Motor ayah hilang Bu. Hah? Kok bisa sih? Ya bisa lah. Ya tapi kan di sekolah itu ada satpamnya ya. Pasti ada orang dalam yang coba bermain. Mungkin murid-murid ayah kali. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau nggak ada bukti, kita nggak boleh nuduh. Suzon namanya. Ini nih pasti ada hubungannya sama surat ancaman itu ya. Udah deh, mendingan ayah berhenti dari sekolah itu. Hari ini motor yang hilang. Besok apa lagi? Iya, aku khawatir sama ayah. Mendingan ayah minjem motor Pak Sanusi deh. Sementara ayah ngojek dulu sebelum dapat kerjaan baru. Ya udah kalau itu mau kamu. Pak Musa, Pagi Pak. Pak Musa sudah dengar kabar? Kabar apa ya Pak? Tadi ada telepon ke sekolah yang mengabarkan katanya kalau keluarga Pak Musa kecelakaan, Pak. Astagfirullahaladzim. Keluarga saya Pak. Iya, Pak. Mereka mengalami kecelakaan ketika baru turun dari angkot. Sebaiknya sekarang Pak Musa cepat temui mereka. Saya izinkan Bapak hari ini untuk mengajar. Saya pergi dulu Pak. Pak, sebaiknya Bapak pakai motor saya aja, Pak. Biar lebih cepat, Pak. Ya? Aduh, gue jadi merasa bersalah banget udah ngilangin motornya Pak Musa. Dan sekarang, Bu Musa yang harus nganter anak-anaknya ke sekolah naik angkot. Dan ternyata, gara-gara naik angkot, mereka jadi tertabrak motor. Ya mau gimana lagi coba Lang? Nasi udah jadi bubur. Cuma juga lo nyesel sekarang. Gimana anaknya? Sudah mendingan kan? Alhamdulillah Bu. Kata dokter, kita boleh berobat jalan. Dan hari ini kita boleh pulang. Iya, alhamdulillah sih ya. Tapi ayah dapat duit dari mana? Bisa bawa aku dan Cantik pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah memberikan pinjaman. Gaji aku dibayar di muka Bu.
buat makan ayah sehari-hari dari mana? Kalau uang gajinya udah diambil duluan. Bu, Allah yang mengatur rezeki kita semuanya. Ibu tenang aja ya. Betul ya, kalau kita ikhlas, pasti semua masalah bakalan teratasi. Ya, kamu nggak capek langsung pergi ngojek? Ya kalau dibilang capek pasti capek lah Bu. Cuma kita mau makan apa? Kalau misalnya nggak cari tambahan. Iya sih ya, tapi hati-hati bawa motor pinjeman. Jangan sampai hilang lagi. Insya Allah nggak kenapa. Ya, aku tuh kagum deh sama kamu. Kamu kok ya ikhlas banget cari uang buat keluarga. Demi keluarga, ayah akan melakukan apa saja pekerjaan yang penting halal. Saya berangkat dulu ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gue jadi kangen sama Pak Musa? Tumben banget loh. Kangen apanya? Kangen ngerjainnya? Sebetulnya dia udah berhenti ngajar atau belum sih? Udah 5 hari dia nggak masuk. Perhatian banget sih lu sama Pak Musa. Ya udah, kalau misalnya lu emang pengen tahu keadaannya, kenapa lu tuh nggak ngedatengin rumahnya aja? Ya juga sih. Bang, ajak dong bang. Ayo rezeki tuh Pak. Duluan ya. Iya Pak, ya Pak. Mau kemana Neng? Pasar Minggu. Nah, ada helmnya apa? Cuma satu Neng. Apa? Bismillah. Lah, kan kayak Pak Musa. Gue gak nyangka ternyata Pak Musa jadi tukang ojek. Kasian banget sih dia. Tumben banget lu kasihan sama Pak Musa. Ya iyalah, kita kan udah ngisengin dia. Dan ternyata kita lantarkan kehidupan orang lain, Za. Gue gak nyangka ya, seorang galang gitu ya bisa melankolis kayak gini. Kenapa sih lo? Za, gue serius. Gue merasa berdosa banget sama dia. Padahal dia kan baik banget, mau perhatian sama kita. Dan juga dia mau mencerdaskan kita kok. Tapi kenapa kita mau bahas dengan kejahatan? Enak aja kita, lu tuh yang jahat. Udah deh yuk, kita cari duit lagi. Ya. Kalian apa yang mau duluan? Palak lagi lo. Jangan ikut campur loh. Jangan pernah menyelesaikan masalah dengan berantem. Kampungan. Kenapa kalian berkelahi? Kita berdua nggak salah bang. Hah?
Yang salah mereka bang, suka ngompasin anak sini bang. Terutama kan adik saya diambil HP-nya bang. Iya bang, mereka suka malak-malakin anak sekolah bang. Baik, David. Sini kamu. Bapak nggak nyangka ya, kelakuan kalian seperti ini. Dan kamu lagi galak. Kamu kan dari keluarga orang kaya. Apa kurang harta kekayaan orang tua kamu? Dan kamu lagi kan, Sa? Kamu kan perempuan. Kamu ngapain ikut-ikutan malak? Jadi selama ini, barang-barang yang kamu punya hasil dari malak-malakin orang? Saya cuman pengen kayak temen-temen saya, Pak. Yang punya segala macem. Saya tuh bosan, Pak, jadi orang miskin. Haji, kamu nggak boleh ngomong seperti itu, Kansa. Itu nggak baik. Kita selalu harus bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya, walaupun itu kemiskinan. Karena Allah berfirman, hanya orang-orang yang sabarlah yang selalu diberi pahala tanpa batas waktu. Iya, Pak. Saya janji saya bakal tobat. Saya juga nggak akan macem-macem lagi, Pak. Saya juga mau mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bapak senang benar. Gue boleh ngomong sesuatu nggak sama lo? Mau ngomong apa? Ngomong aja kali. Tapi sebelumnya gue minta maaf banget ya sama lo. Sebenarnya yang udah ngambil handphone lo itu gue, Ri. Apa? Jadi lo yang ngambil handphone gue? Iya, Ri. Aduh, gue minta maaf banget ya, Ria. Habis waktu itu gue butuh banget. Gue tuh sirik banget sama kehidupan lo yang serba ada. Tapi gue janji, Ri, gue bakal ganti rugi. Gue bakal ganti handphone lo. Tapi gue mohon, Ri, lo kasih gue waktu ya buat ngumpulin duitnya. Ya udahlah Kanza, lo nggak perlu ganti handphone gue. Gue udah maafin lo kok. Gue juga salut sama kejujuran lo. Lo juga tenang aja. Masalah ini gue gak bakalan kasih tahu anak-anak. Yang bener, Ri. Iya. Ya ampun, Ri. Makasih banget ya, Ria. Ri, gue duluan ya. Galang! Lang. Lang, kalau boleh gue nyaranin lo, mending lo terus terang aja deh ke Pak Musa. Kalau lo yang udah ngilangin motornya. Pak Musa tuh orang baik, Lang. Kasian kan kalau dijahatin mulu. Lu lama-lama kayak Pak Musa ya ngatur-ngatur orang. Enggak. Gue gak mau diatur-atur sama lu. Tapi Lang. Alah. Lang. Siang, Pak. Selamat siang. Selamat duduk. Ada apa, Kansa? Ini Pak, saya mau ngasih tahu Bapak kalau sebenarnya yang ngilangin motor Bapak itu Galang, Pak. Jadi Galang yang mencuri motor saya?
Apa kabar? Baik. Ibu, silakan duduk. Iya. Sini lo. Lang, apa? Di sini lo. Lang, gue salah apa, Lang? Mau lo apa sih, Zak? Gara-gara lo ngebocorin ke Pak Musa, orang tua gue jadi dipanggil. Sebenarnya mau lo tuh apa? Lang, gue minta maaf, Lang. Ini semua tuh demi kebaikan lo. Gue tuh pengen lo sadar, Lang. Supaya lo tuh gak bandel lagi. Pak Musa tuh orang baik, Lang. Kita tuh patut ngehargain dia. Iya, Lang. Coba deh lo pikir-pikir. Selama ini Pak Musa udah ngasih pelajaran yang sangat berharga buat kita. Bener, bro. Kita tuh semua udah sepakat untuk jadi anak baik. Dan itu semua berkatnya Pak Musa. Lo! Cundang! Lang, maksud gue baik, Lang. Lang! Apa benar Galang itu sudah meninggalkan motor Bapak? Iya, Pak. Astagfirullah. Bikin malu aja tuh anak. Ini semua gara-gara kamu tuh. Kamu tuh sebagai ibunya bisa ngedidik anak. Kerjanya keluyuran melulu. Pak, kok kamu nyalain aku sih? Kamu ini selama ini ngapain aja? Kamu tuh kerjaannya aja tiap hari main. Pak, Bu, ini sekolah dilarang berantem di sini. Pantesan aja Galang menjadi anak yang nakal. Karena bapak sama ibu selalu bertengkar. Mohon maaf ya, saya bukannya mau mencampur urusan keluarga bapak sama ibu. Asal bapak sama ibu tahu, sebenarnya Galang itu anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berprestasi. Tapi saya, attitude-nya jelek. Itu dikarenakan Galang itu mencontoh kelakuan bapak sama ibu yang beradab tiap hari. Selat dikit. Dre, lu emang friend gue yang paling setia. Aduh, enak lah ya. Semua beban lepas, badan enteng. Mau lagi lah. Gue tambahin buat lo nih. Lah, lu kenapa? Galang! Tolong! Galang! Tolong! Lang! Galang! Tolong! Lang! Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Alhamdulillah, anak Bapak telah melewati masa kritis. Ya, kita berdoa saja. Mudah-mudahan anak Bapak lekas sembuh. Amin. Saya permisi dulu. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Galang, sayang. Sayang, cepat sembuh, sayang. Mama sayang sama kamu. Galang, maafin Papa ya. Papa janji, mulai sekarang Papa sama Mama gak akan berantem lagi. Dan Papa sama Mama juga janji, ke depan akan menjadi orang tua yang baik buat kamu. Ya. Pak Musa, Galang minta maaf sama Bapak.
Musa. Galang minta maaf sama Bapak. Karena Galang udah ngilangin motornya Pak Musa. Saya sudah memaafkan kamu, Galang. Dan soal motor itu, Bapak sudah ganti. Jadi kamu nggak usah memikirkan. Ya. Makasih, Pak. Pak Musa. Terima kasih, Pak. Bapak sudah menyatukan keluarga kami lagi, Pak. Ini semua rancangan dari Allah.